Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Pak Ahmad ya, selaku manajer bahan ajar dan tutorial, serta adik-adik sekalian ya di Pekerja Sambas. Ini kebetulan yang kami undang hanya untuk yang beasiswa, nantinya akan kita share ini ya semuanya ke YouTube. Ya, kemarin sudah kita sampaikan ya, kegiatan lanjutan dari klinik workshop tugas itu adalah klinik ujian. Jadi sebelum melaksanakan ujian, kita akan melaksanakan klinik ujian dulu nih. Jadi adik-adik nanti lebih gampang nih untuk mempersiapkan ujiannya. Tapi harus didukung dengan belajar ya. Walaupun dengar ini, tapi kalau enggak belajar pun sama saja nantinya. Oke, ini judul kita adalah klinik ujian di UT Pontianak ya, tahun masa 2022.1 ya. Oke, ya ini kita hanya mengulang, sebenarnya sudah disampaikan juga pada saat OSMB, pada saat PKBJJ ya, pada saat workshop tugas juga mungkin sudah disinggung-singgung ya. Ya, di sini adalah ujian merupakan ya untuk mengukur ya kemampuan seseorang nih. Jadi dilaksanakan ujian adalah untuk mengukur kemampuan nih ya. Kalau mahasiswa ya pasti ya kemampuan yang kompetensi yang telah dicapai nih ya. Jadi kalau untuk kita nanti ya pelaksanaan ujian dimaksud untuk mengukur pengetahuan dan kinerja peserta didik ya. Sampai sejauh mana nih kemampuan adik-adik mempelajari bahan ajarnya nih ya, tentang mata kuliah tersebut ya. Ya, di sini ujian juga dijadikan sebagai cara menilai pengetahuan yang sudah dikuasai dan keterampilan yang sudah diperoleh. Ya, jadi tadi sejauh mana nih? Kan seperti ikut tutorial itu kan selalu diberikan tugas. Kan tugas itu kan untuk mengevaluasi apa yang sudah dipelajari ini kan. Kalau tugas satu kan untuk mengetahui sejauh mana kemampuannya kan untuk yang pertemuan pertama dan kedua itu. Jadi sejauh mana nih yang dikuasai oleh mahasiswa. Oke, yang selanjutnya apa yang dimaksud dengan UAS ya? Ya, UAS kan ujian akhir semester ya. Jadi harus tahu ini, mahasiswa harus tahu istilah-istilah UT kan, UU ujian online ya, UAS ujian akhir semester ya. Yang ini kan kalau UAS ini kan sifatnya wajib ya. Jadi kalau mahasiswa kalau mata kuliah itu memang membesarkan UAS, kalau mahasiswa tidak ikut ya hasil akhirnya udah pasti ketahuan tidak lulus ya. Jadi banyak juga mahasiswa yang bingung nih antara TMK dengan THE misalnya atau ujian. Kalau TMK itu bantuan belajar ya, jadi tidak sama. Kalau THE, UO itu sifatnya ujian, sifatnya wajib. Sedangkan yang kalau yang TMK itu tidak wajib tapi membantu mahasiswa ya. Kalau tidak dilaksanakan, jadi hasil akhirnya akan dihitung dari hasil UAS. Tapi kalau UAS ini tidak dilaksanakan mahasiswa, itu nilainya tetap E ya. Jadi jangan sampai mahasiswa tidak mengikuti UAS nih. Ya karena kan gini juga ya, kalau di UT itu tidak ada UAS susulan ya. Ya mungkin kalau ada kebijakannya dari pusat. Kalau dari UT Pontianak tidak ada kebijakan-kebijakan yang bisa mengulang ya. Misalnya ada susulan misalnya. Seperti yang lalu ada THE susulan itu kan. Itu bukan kebijakan dari UT Pontianak. Ya jadi itu kebijakan langsung dari UT Pusat. Mahasiswa manapun ya, UPBJJ manapun semuanya tunduk pada UT Pusat. Kalau UT Pusat bilang tidak ada, ada. Jadi kalau misalnya ada yang telat, misalnya upload atau tidak ikut ujian, itu nanti ya menunggu keputusan dari pusat aja nantinya. Kalau ditanyakan ke kami, ya kami juga tidak bisa menjawab ya kalau untuk yang THE itu. Kalau untuk yang online ya, itu masih kami beri kesempatan, tapi itu ujiannya bisa melalui semi factoring ya, atau ujiannya di UT Pontianak selama kuotanya masih ada dan waktunya masih berjalan ya. Jadi masih ada waktunya nih. Kan nanti ada jadwalnya kapan UAS itu dilakukan ya, UO dilakukan. Tapi kalau untuk THE itu memang semuanya sistem ya. Jadi pusat semua. Oke. Ya ini ya.
UAS atau ujian akhir semester adalah suatu cara penilaian pencapaian kompetensi atau hasil belajar pada suatu mata kuliah ya. Jadi ujian akhir nih. Yang selanjutnya soal UAS berbentuk pilihan ganda ya atau essay ya. Kalau yang online itu semuanya berbentuk nanti pilihan ganda, tes objektif ya. Sedangkan nanti yang THE itu berbentuk essay, tes uraian. Oke, ya tolong jangan dimain-mainkan dulu ya. Siapa nih ya? Oke. Ya, bentuknya ini ya. Jadi yang teman-teman juga yang nanti yang ujian UO ya, itu berbentuk pilihan ganda. Jadi tidak melihat buku lagi nih. Nah, kalau THE masih dikerjakan di rumah, boleh lihat buku itu kan. Tapi kalau yang sudah UO ya ini ya. Yang sebenarnya ujian UT dulunya ini ya, yang pilihan ganda itu. Ya, kecuali untuk yang TAP ada juga berbentuk essay. Yang selanjutnya, materi UAS bersumber dari konsep-konsep yang paling penting pada modul atau BMP yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dari mata kuliah ya. Jadi materi UAS itu semuanya bersumber dari bahan ajar ya. Jadi yang pastinya materi esensinya di situ ya. Kecuali untuk contoh-contohnya mungkin dalam kehidupan sehari-hari ya. Bisa itu ya. Jadi tapi untuk materinya tetap dari bahan ajar ya. Ya ini kan banyak juga mahasiswa kan ya copy paste ya. Jadi sebenarnya bahan tanpa copy paste pun asalkan mahasiswa sudah baca, udah tahu oh ini letaknya, ini materinya di sini, sudah dapat semua sebenarnya jawabannya ya. Ya mungkin kalau untuk tuton ada kemudahan lah masih diberikan sama tutornya nilai yang lebih tinggi ya. Tapi kalau untuk UAS ya mungkin lebih ketat nilainya ya. Karena kalau sudah soalnya analisis itu kan artinya tidak bisa sama persis nih ya, tidak bisa sama persis ungkapan mahasiswa satu dengan yang lainnya. Jadi jangan sampai nanti copy paste nantinya kan. Kalau saya lihat macam tuton ya itu banyak sekali yang copy paste nih, punya teman-temannya di copy paste. Jadi harap dihindari, tolong dipersiapkan dengan matang pada saat ujian untuk yang THE ya khususnya ya, itu tidak copy paste dengan temannya karena itu juga melanggar aturan ujian ya. Oke, ini apa saja yang harus dipersiapkan agar dapat mengikuti UAS dengan sukses ya. Ya pasti tadi ya sama ya. Pasti kita harus pelajari dulu nih ya dan kuasai konsep-konsep paling penting dalam BMP ya atau modul yang sesuai dengan tujuan pembelajaran kan. Kan kemarin sudah dilatih untuk PKBJJ itu ya. Dilatih PKBJJ kan bagaimana sih kita membuat pertanyaan kan? Membuat pertanyaan kan pasti diarahkan dulu ke tujuannya nih. Tujuan dari mata kuliah ini apa nih dari pembelajarannya. Itu barulah kita buat pertanyaan-pertanyaan ya yang agar kita jawab sendiri nantinya untuk belajar. Ya. Jadi kan kemarin ada itu ya SK3R tuh ya. Jadi semuanya mudah-mudahan sudah masih menerapkannya nih. Yang selanjutnya bagi yang sudah merekam hasil baca, pelajari rekam hasil bacanya kan kemarin udah nih ya. Jadi diulangi lagi kan yang udah dibuat. Yang selanjutnya menghindari membaca sekaligus nih semua BMP saat menjelang UAS ya, yang biasa kita sebut sistem SKS ya, sistem kebut semalam atau sistem kebut seminggu. Seminggu pun sebenarnya tidak cukup kan untuk membaca bahan ajar itu. Jadi kan butuh waktu ya, butuh proses untuk membaca bahan ajar ini ya. Jadi jangan sampai ditumpuk apalagi bukunya disimpan ya. Padahal kan kita ada dua bahan ajar ya, bahan ajar cetak, bahan ajar digital ya, dan juga ada perpustakaan digital. Mungkin perpustakaan digital agak sulit lah ya karena harus online ya. Tapi kan kalau bahan ajar digital itu kan bisa dibaca secara offline, itu kan bisa saja dibawa kemana-mana, dibaca di mana saja nantinya. Jadi harus dihindari untuk membaca sekaligus, jangan sampai mendekat UAS baru dibaca, nanti kepalanya jadi pusing nantinya. Yang selanjutnya hal ini ya, yang tadi ini ya, karena tadi sekaligus ya, itu kan akan membuat mahasiswa tuh jadi panik ya dan tidak percaya diri. Mengapa kan? Karena begitu banyak hal yang harus dipelajari dan dipahami dalam satu waktu ya. Kita kan tahu ya kemampuan manusia itu untuk merekam itu kan beda-beda ya. Apalagi ditumpuk dengan hal yang
banyak sekali ya. Oke, di sini apa sih yang harus dipersiapkan ya? Dipersiapkan agar dapat mengikuti UAS dengan sukses ya, sama tadi ya. Selanjutnya kita harus berlatih nih ya, mahasiswa harus berlatih mengenali dan mengerjakan soal dengan menggunakan latihan mandiri ya. Mudah-mudahan mahasiswa yang di sini ya, yang ikut kegiatan klinik UAS ini, ya, ujian ini sudah melatih nih dan melihat tugas-tugas di latihan mandiri ya, di website UT, ataupun melatih yang ada di bahan ajar itu kan ada juga tuh ya. Kan tiap-tiap ke KB itu ya, kegiatan belajar itu selalu ada evaluasinya. Jadi itu juga harus dilatih. Ya, selain juga mahasiswa tadi membuat soal sendiri nih untuk dijawab sendiri nantinya. Ya, selanjutnya persiapkan alat tulis ya. Kalau ini ya, bolpen ya, pensil 2B ya. Kalau kita ujiannya nanti tidak lagi THE, itu kan ujiannya menghitamkan bulatan ya. Jadi itu kita menggunakan pensil 2B ya. Jangan lupa juga rautan pensilnya, penghapus ya. Dan tidak lupa membawa kartu peserta ujian ya. Ya, ini kartu peserta ujian itu wajib diunduh melalui SIA-nya, SIA UT ya, SIA mahasiswa masing-masing ya. Jadi mahasiswa harus tahu nih akun SIA-nya. Jangan sampai nanti pada saat ujian, karena kan di KTPU itu nanti ada password ujian ya, usernya ya, NIM ya, passwordnya nanti ada di KTPU-nya masing-masing. Jadi mahasiswa wajib tahu ya usernya agar nanti bisa mendownload KTPU itu ya. Oke, selanjutnya kalau untuk yang tatap muka nanti mahasiswa juga diwajibkan untuk membawa KTP ya, kartu tanda pengenal ya, ini kartu tanda penduduk atau SIM, kartu mahasiswa, dan kalkulator atau kamus untuk ujian mata kuliah yang membolehkan ya. Kalkulator dengan kamus ini hanya untuk mata kuliah yang membolehkan ya. Jadi kalau memang sifatnya mata kuliah itu tidak boleh kalkulator, tidak boleh kamus ya, jangan dibawa. Tapi kalau boleh silahkan dibawa kalkulatornya. Itu juga yang digunakan adalah kalkulator tunggal ya, bukan HP ya. Nanti kan mahasiswa banyak sekali ya alasan nanti, Pak, saya boleh HP enggak Pak kalkulatornya? Itu tidak boleh ya. Jadi kalau ujian nanti kalau menggunakan HP yang tatap mukanya, itu akan kami dis nantinya. Jadi HP ini sangat berat hukumannya ya. Misalnya kita mengambil mata kuliah 6, ya, sedangkan kita di ujian pertama kita menggunakan HP ditangkap, itu dianggap joki. Jadi 6 mata kuliah itu yang akan didis ya jadinya, bukan hanya mata kuliah yang pada saat kita lakukan ujian. Ya, selanjutnya mahasiswa ya harus istirahat yang cukup ya agar sehat dan segar nih sehingga dapat mengikuti ujian dengan prima. Jadi tolong dijaga ya kesehatannya, jangan sampai nanti pada saat ujian ya tidak sehat itu kan. Karena tadi ingat tuh, kita tidak tahu apakah ada susulan atau tidak ya. Itu semua kebijakan dari pusat. Kalau ada ya untung, kalau tidak ada ya udah terpaksa mahasiswa harus registrasi ulang semester depannya. Ya, selanjutnya mahasiswa kalau ujiannya tatap muka nanti tiba di tempat ujian paling lambat 30 menit sebelum ujian dilaksanakan ya. Jadi mahasiswa kan harus tahu dulu nih, oh saya ujiannya di ruang mana gitu ya. Itu sudah minimal nih 30 menit nih ya. Sebenarnya lebih dari itu atau sehari sebelumnya boleh sudah mengecek, tanya-tanya nantinya kan. Oh, ujiannya di mana itu ya. Kan mahasiswa juga kemarin sudah ikut sosialisasi ya, UAS ya. Itu sudah kita sampaikan juga ya. Dan juga di materi sosialisasi UAS yang di YouTube juga sudah kita sampaikan lokasi-lokasinya di mana saja. Ya, ini khusus untuk yang ujian TAP ya, ujian TAP Kabupaten Pontianak atau Mempawah ya. Dulu Kabupaten Pontianak yang Mempawah itu untuk ujian TAP di tanggal 26 ya, itu diubah menjadi tanggal 17 Juli ya. Jadi misal teman-teman nanti yang dari Mempawah ya, ini kan kebetulan dari Sambas ya, tapi nanti teman-teman yang dari Mempawah yang melihat ya, yang menonton,
silahkan nanti disampaikan untuk UAS TAP di SMK Negeri 1 Mempawah itu diundur UAS TAP-nya yang tanggal 26 itu ya. 26 Juni menjadi 17 Juli. Oke. Ya, untuk selanjutnya ini tata tertib UAS ya. Yang pasti kalau ini tata tertib yang tatap muka nih yang kami bacakan ya. Jadi ini mahasiswa wajib berpakaian sopan ya, berkemeja, kaos kerah ya, bersepatu, tidak pakai sendal ya, tidak berpakaian ketat. Ini nanti kalau berpakaian ketat ini kan nanti mengganggu konsentrasi nantinya. Oke, dan juga berperilaku santun selama mengikuti ujian ya. Jadi letakkanlah kita itu sebagai mahasiswa kan, sebagai orang pintar itu ya. Bukan hanya dukun yang disebut orang pintar kan, mahasiswa juga orang pintar nah ya. Oke, yang selanjutnya membawa pensil 2B ya, penghapus, rautan atau surutan pensil dan pulpen ya. Ya, selanjutnya membawa dan meletakkan di atas meja nih. Jadi apa yang nanti yang harus diletakkan itu yang memang diperlukan pada saat ujian. Kalau yang tidak diperlukan silakan dimasukkan dalam tas dikumpulkan di depan ya. Yang harus diletakkan di atas meja adalah kartu mahasiswa ya. KTP tadi atau SIM ya. Kalau KTP-nya tinggal ada SIM-nya misalnya ya. Jadi kami akan mengecek lagi nih antara KTPU ya, antara muka mahasiswa dengan muka yang ada di identitasnya ya. Sesuai enggak nih kan? Kadang ada juga pernah joki itu yang ujiannya masih umuran 20 ya. Ternyata mahasiswanya udah 60-an itu kan, kok umur 60 kok masih cantik nih mahasiswanya. Ya, jadi itu juga ya. Kemarin juga banyak beberapa temuan di pada saat nih ujian TAP itu ya. Ya, selanjutnya ini tadi ya menggunakan kalkulator tunggal, bukan kalkulator yang ada pada handphone ya. Tadi laptop, iPad, notebook, smartphone, tablet dan sejenisnya. Ya, jadi itu tidak boleh ya. Untuk ujian mata kuliah yang boleh menggunakan kalkulator. Jadi hanya kalkulator tunggal ya. Kalau biasa orang bilang kalkulator sayur tuh ya, yang besar tuh. Hanya bisa untuk nambah kurang bagi kali ya, atau ada akarnya lah sedikit gitu. Ya, selanjutnya menggunakan kamus tercetak, ini juga bukan kamus elektronik ya, jadi hanya boleh kamus tercetak bukan elektronik ya, jadi tidak menggunakan yang alat-alat itu ya. Kan biasa ada alat untuk sebagai kamus itu ya. Untuk ujian mata kuliah yang boleh menggunakan kamus. Selanjutnya untuk yang boleh menggunakan bahan ajar ya, misalnya mahasiswa itu menggunakan bahan ajar tercetak, bukan bahan ajar digital. Jadi yang itu pun untuk yang boleh membuka buku. Kalau yang tidak boleh buka buku ya tidak boleh membawa bahan ajar cetaknya, diletak di situ tidak boleh ya. Jadi tetap masukkan ke dalam tasnya, simpan ke depan dekat pengawas. Oke, ini meletakkan semua barang bawaan di bagian depan ruang ujian kecuali perlengkapan yang disebut butir tadi ya, yang di atas tadi itu sesuai kebutuhan. Lalu mengisi identitas nih ya. Kalau dulu ada mengisi identitas ya dan naskah ujian dengan benar ya. Menandatangani LJU atau BJU-nya. Kalau nanti ini khusus ujian tatap muka ya. Tapi kalau kan ada sebagian juga kalau macam CHE itu kan ada BJU, itu juga jangan lupa untuk ditandatangani ya. Ya, ini kebetulan ini konsennya nanti apabila terjadi ujian tatap muka nih ya. Oke, daftar hadir dengan pulpen ya. Jadi untuk daftar hadir ada tanda tangannya, juga harus menggunakan pulpen ya. Ini tanda tangan dengan di BJU dengan daftar hadir itu harus sama. Jangan sampai nanti di daftar hadir itu tanda tangan lengkap, sedangkan di BJU-nya menggunakan paraf. Itu tidak boleh. Jadi itu nanti akan berkasus nantinya, nilainya akan ditahan. Selanjutnya mahasiswa menyerahkan LJU atau BJU dan naskah ujian ya, kecuali TAP nih. Kalau TAP itu boleh dibawa mahasiswa ya naskahnya. Kalau ujian tatap muka, kalau ujian online kan tidak bisa ya. Jadi kalau ujian online ya naskahnya kan ada di komputer ya, nanti di internet itu. Ya, selanjutnya mahasiswa meninggalkan ruang ujian setelah selesai mengerjakan UAS ya. Jadi kalau belum selesai jangan ditinggalkan ya, kecuali waktunya sudah selesai. Dan juga ada aturan juga
untuk mengerjakan UAS itu minimal berapa menit baru boleh keluar ya. Jadi tidak baru 5 menit selesai udah mau keluar ya, enggak bisa juga nanti. Oke, mentaati tata tertib peserta ujian ya. Jadi tata tertib ini harus ditaati ya. Oke, ini contoh tata tertibnya tadi ya, sama tadi nih sebenarnya. Ya, ini untuk THE sama juga, nanti silakan dibaca ya tata tertibnya. Jadi tidak perlu lagi saya bacakan di sini nih. Oke, selanjutnya bagaimana strategi mengerjakan soal UAS nih. Ya, yang pasti ya mahasiswa harus bangun dulu nih percayaan dirinya nih bahwa mahasiswa itu mampu ya mengerjakan UAS dengan baik. Jangan sampai nanti pada saat mau UAS udah kan merasa udah gagal duluan itu kan. Kalau memang belajar ya pasti bisa ya. Karena kan tadi sudah disampaikan materi UAS itu ada di bahan ajar ya. Jadi kalau mahasiswa memang sudah memahami bahan ajarnya, ya otomatis nanti pasti ujiannya akan sukses ya. Kecuali nanti yang tadi tuh yang sistem kebut semalam ya. Oke, yang selanjutnya ini mulailah membaca dengan cermat soal demi soal ya. Kemudian jawablah pada soal yang Anda yakin benar jawabannya. Jadi soal itu harus dibaca nih dengan betul-betul ya. Biasanya kan ada soal yang kecuali ya. Atau soalnya ini sebutkan apa itu misalnya kan yang disebutkan lain gitu ya. Jadi yang diminta harus yang dijawab itu sesuai dengan yang diminta ya. Jadi dibaca dulu soalnya dengan cermat nih, jangan asal jawab ternyata yang dijawab salah itu kan bukan yang diminta. Ya, selanjutnya ini kerjakan dulu soal yang mudah dan Anda yakin dapat menjawabnya. Jadi kalau di UT ini kan tidak ada ini ya, bukan harus soal nomor 1 dulu dijawab baru nomor 2 itu ya. Jadi silahkan nanti yang carilah yang mudah, kan kita memang harus dibaca dulu semua soal itu kan harus dibaca. Tapi kan kalau sudah kita baca, oh ini agak sulit, lewatkan gitu ya. Jadi kita cari dulu yang mudah yang mana nih. Jadi kita prioritaskan, takutnya kalau kita terlalu fokus ke yang sulit ya, ternyata yang sulit itu tidak selesai, akhirnya mengorbankan yang mudah juga nantinya. Jadi jangan sampai membuat nilai mahasiswa nanti semakin rendah. Jadi kerjakan yang kira-kira gampang, kerjakan. Jadi nanti yang sulit baru di akhir nantinya. Ya, ini selanjutnya baca ulang soal yang belum terjawab dengan cermat ya. Jadi kalau kira-kira agak sulit kan, kadang-kadang kita membaca soal kan sekali ya belum pas nih ya. Apa sih yang diminta soal nih? Apa gitu kan? Jadi bacalah ulang ya soal yang belum terjawab nih dengan cermat ya. Jadi dibaca lagi. Ya, ini apa yang harus diperhatikan dalam menjadi was-was, sama tadi ya. Cek kembali keterisian nih dan kebenaran seluruh soal yang telah Anda kerjakan ya. Jadi ini juga banyak ya mahasiswa, misalnya soalnya ada 40, yang dikerjakan hanya 30 ya. Dan juga dicek ya nantinya, misalnya ada terlewat nggak nih yang diisi. Misalnya ada soal nomor 26, 25, oh belum diisi ya. Kadang banyak juga mahasiswa seperti itu ya, terlewat. Jadi harus dicek kembali, setelah diisi dicek kembali, oh ini udah diisi atau belum nih. Udah. Jadi jangan sampai nanti merugikan mahasiswa. Kan gini ya, kalau ujian tatap muka ya, itu kan kalau menjawab kan tidak berkurang nilainya ya. Jadi silakan dijawab semuanya gitu kan. Walaupun nantinya salah atau benar ya, walaupun salah itu tidak akan mengurangi nilai mahasiswa. Ya, jadi harus dijawab semuanya. Ya, selanjutnya hindari selama UAS dari hal-hal yang menyebabkan mahasiswa itu gagal ujian karena mendapat hukuman tadi ya, menggunakan joki kan, mencontek atau bekerjasama. Ini termasuk membocorkan jawaban soal kepada teman ya. Hukumannya nanti EH nih, hukuman ya. Kalau yang tadi joki itu seluruh mata kuliahnya didis. Ya, hindari juga penggunaan handphone saat ujian. Ini sama nih dengan joki ya. Jadi nanti kalau tatap muka
yang ujian online ya, ujian online yang di sekolah itu yang 10 mata kuliah itu dilarang ya. Jadi tidak boleh menggunakan handphone. Ya, ini ada beberapa bentuk tes ya. Bentuk tes itu ada yang objektif ya, betul salah, pilihan ganda, menjodohkan ya, atau isian singkat. Sedangkan nanti yang subjektif ini ada yang sudah terstruktur ya, atau uraian bebas nih jawabannya nih. Ya, tapi tetap berkaitan dengan teori-teori ya, bukan hanya bebas-bebas gitu ya, tapi ya mungkin tidak ada di dalam teks itu ya, hanya menerangkan kembali nantinya. Tapi kalau uraian terstruktur itu memang sudah dibatasi jawabannya. Ya ini ya tadi ya tes objektif ya tentang pilihan ganda, misalnya ini memilih satu jawaban yang tepat ya. Ini contohnya nih saja nih, nanti silakan hanya contoh ini ya. Jadi kesulitan utama dalam menulis tes pilihan ganda terletak pada cara apa, misalnya kan A, B, C, D. Nanti mahasiswa kalau menggunakan LJU ya harus dilingkari yang D ya, kalau yang benar itu ya. Yang kan pasti ada salah satu jawaban itu yang benar ya. Sedangkan yang ketiganya adalah distraktor atau pengecoh nih ya. Jadi hanya mengecoh. Kadang itu kan serupa tapi tak sama ya. Beda-beda tipis lah ya. Oke, ini tes objektif tentang pilihan ganda misalnya juga memilih lebih satu jawaban, misalnya 1, 2, 3 atau 3. Misalnya A jika 1 dan 2 benar, jika B jika 1, 3 benar. Ini kan ada nih 2 benar, yang D-nya 1, 2, 3 benar. Ini juga ada nih yang pilihan ganda nih. Ya. Jadi vitamin A misalnya banyak ditemukan pada 1, 2, 3 nih, wortel, ubi jalar atau bayam ya. Misalnya yang jawab yang benar adalah D misalnya. 1, 2, dan 3 benar ya. Ada juga pertanyaan yang seperti ini. Jadi mahasiswa ya harus latihan ya. Harus tahu dulu nih. Ya ini mungkin ada tes objektif isian singkat ya. Komponen dari konsep literasi digital meliputi antara lain misalnya ini jawabannya literasi teknologi dan literasi apa misalnya. Ini jawabannya nih ya. Oke, ini kan I kan misalnya I playing soccer kan when my friend come ya. Jadi apa jawabannya nih? Kan ini contoh isian singkat, ini kan I was ya. Jadi itu. Oke, ini yang tadi ya tes subjektif esai yang terstruktur ya. Ini tes uraian yang dibatasi ruang lingkup nih. Waktu, dimensi atau referensi indikator-indikator tertentu nih ya. Contohnya ya misalnya ada ini ya di sini berdasarkan pada statistik pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jelaskan bagaimana pertumbuhan ekonomi di selama 2010 sampai 2017. Kan dilihat nih ya dari berdasarkan ini nantinya. Sedangkan kalau yang berbentuk bebas itu kan dari data ini, tapi nanti dimintakan nih ya mengapa nih di misalnya tentang di Indonesia nih, menjelaskan mengapa di Indonesia tingkat kemiskinan tinggi dan indeks kesejahteraannya hidupnya manusianya rendah misalnya, itu contohnya ya. Nanti mahasiswa pandailah untuk mencari jawabannya ya. Oke, ini juga ada ujian lisan ya, tapi biasanya ini untuk yang speaking atau ini ya berbicara itu ya, biasanya kan ada ujian lisannya. Oke, penilaian lisan adalah sarana langsung untuk menilai hasil belajar siswa dengan mempertanyakan secara langsung ya. Dapat berbentuk wawancara dengan pertanyaan terstruktur atau dengan mengajukan pertanyaan dan meminta tanggapan secara langsung tergantung pada keadaannya. Ini biasanya ujian yang speaking ya atau berbicara kalau untuk bahasa Indonesianya. Kalau yang jurusan ekonomi aman ya, tidak ada ujian lisan nih. Ilmu pemerintahan, ATNE ya. Ya biasanya bahasa Inggris atau bahasa Indonesia nih yang ada ujian lisannya. Ya. Ada yang ingin ditanyakan
sebelumnya? Silahkan. Sebelum kita masuk ke materi yang kedua. Pak, saya mau tanya, Pak. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi. Saya mau bertanya, Pak, kalau di ujian kan berarti esai, apakah wajib mencantumkan referensi, Pak? Misalkan kalau referensinya ada di modul, bagaimana cara mencantumkannya, Pak? Apakah dimasukkan modulnya, bagian modul, misalkan modul 5, atau masukkan halamannya, Pak? Ini aja, nama bahan ajarnya aja, itu kan. Nggak apa-apa, nanti referensinya di situ. Kan nanti di buku apa, halaman berapa aja itu boleh, itu ya. Itu referensinya. Tapi kan kalau analisis kan nanti memang teorinya seperti itu, tapi nanti kan perlu dijelaskan dengan kata-kata sendiri nantinya. Ya. Karena hanya untuk teorinya ini, penjelasannya ini, contohnya ini nantinya. Kan kalau untuk yang THE itu kan seperti itu ya, kalau untuk mau lengkap nilainya sempurna ya, biasanya itu ya. Sebutkan, jelaskan, dan beri contohnya ya. Jadi kalau biasanya kan dia berbentuk aplikasi juga, hubungan-hubungannya itu harus dijelaskan. Ya, keterkaitannya apa. Jadi kalau untuk referensi ya tadi tulis saja nantinya. Oh, bahan ajar ilmu pemerintahan MKDU berapa, halaman sekian misalnya, ya. Gimana? Baik, Pak, sudah jelas. Terima Ya? kasih, Pak. Oke. Yang lain bagaimana nih? Irman, bagaimana Irman? Ingin tanya Irman? Enggak ada, Pak. Ya. Yang lain, Ayu Lestari? Tidak ada, Pak. Belum ada ya, berarti kita lanjut dulu ya. Oke. Ya, kita lanjutlah dulu ya. Ini tentang materi tentang kecemasan diri dan cara menghadapinya nih. Ya, kan kita tahu ya, pasti walaupun sedikit ada cemasnya itu kan. Cemas boleh, tapi jangan sampai cemas itu nantinya yang tidak beraturan lah ya. Jadi cemas yang tidak semestinya gitu ya. Oke, ini kita masuk ke materinya, kecemasan diri dan cara menghadapinya nih. Oke, ini ada definisi ya. Ini bukan dari saya nih, definisinya. Ya, pasti ini ada ini kan, ada nih. Oke, definisi rasa cemas ini adalah respon ya, tanggapan ya, emosional, tanggapan emosi ya, perasaan ya terhadap potensi ancaman yang tidak teridentifikasi dan ditandai dengan kewaspadaan dan kekhawatiran sehingga menghasilkan pola yang spesifik ya, perilaku defensif ya, jadi bertahan ya, dan respon otonom ya secara bersamaan. Jadi ini adalah ini ya, respon ya, respon terhadap ancaman nih. Pas kamu ujian kan ada nih, oh takut apa gitu kan, oh takut nggak bisa jawab nantinya ya. Jadi ini respon terhadap ancaman yang tidak teridentifikasi dan ditandai dengan kewaspadaan ya. Oke, selanjutnya ini penyebab kecemasan diri nih ya. Yang pasti ya dari persepsi mahasiswa nih, dari persepsi kita nanti kan. Oh, kita takut tidak dapat memenuhi harapan orang lain terhadap kita. Misalnya kan, oh ini kan dulunya pintar nih, ujian THE dapat 4,00. Kok ujian ini lebih sulit nampaknya karena tidak lihat buku. Agak sulit nih misalnya kan. Itu udah persepsi kita, tapi sebenarnya kan yakin saja kalau udah belajar ya pasti mungkin ya nilainya tidak akan mengecewakan nantinya kalau belajarnya benar ya. Yang selanjutnya takut ya, takut akan kehilangan pengakuan dari orang penting jika gagal. Misalnya kalau kerja misalnya kan, oh ternyata salah nih, takut salah kan beban juga itu ya terhadap diri sendiri nantinya. Oke, selanjutnya
nilai ya, menganggap tuh nilai ujian itu sebagai penentu yang sangat berharga dalam hidup. Memang berharga, tapi ya kita kan harus ini ya, harus disesuaikan. Jangan sampai juga dianggap ini memang paling menentukan itu ya. Ya kan ini semuanya itu kan pasti ada sebab akibatnya. Kalau kita belajar kan pasti kan itu akan mendapat hasil yang baik ya. Kalau belajarnya kurang ya ditambah itu kan waktunya misalnya. Jadi ya janganlah terlalu menganggap nilai ujian itu sebagai penentuan yang sangat berharga dalam hidup ya. Jadi mungkin ya kalau nanti yang gagal ya kan bisa diulang misalnya. Tapi jangan sampai ini ya jadi motivasi tadi, oh gagal ulang, tapi kan kalau tanpa belajar juga percuma nantinya ya. Jadi usaha dulu ya, kalau memang gagal ya baru itu kan. Jangan sampai untuk ujian ini ya tidak belajar. Mau ngulang sampai 10 kali pun kalau nilainya kan banyak nih mahasiswa yang kok Pak nilai saya E terus Pak, itu kan E terus 5 kali E misalnya. Iya, karena hasilnya sama itu kan. Kan kalau di sini kan kita tidak ada sistem kasihan ya. Jadi yang hasil mahasiswa jawab itulah hasilnya nantinya. Ya jadi kalau memang hasilnya 20 ya 20. Semester depan ngulang lagi karena tidak belajar ya. Memang tidak menguasai. Ya kalau 20 ya tetap 20 nilainya. Jadi jangan berharap nilai itu akan dengan skor yang sama akan meningkat nanti menjadi A misalnya ya. Jadi harus ditingkatkan ininya, nilainya. Ya selanjutnya sebagai kontrol nih, kontrol ya, merasa tidak berdaya, tidak punya kendali terhadap apa yang dilakukan ya. Kira-kira oh udah belajar nih, masa lagi masih pusing misalnya kan. Aduh sulit nih kan. Jadi jangan sampai nanti apa ya, meremehkan ya diri sendirilah nantinya ya. Padahal kita udah belajar, udah persiapan gitu ya. Jadi ya tadi kan kita harus siap untuk ujian. Ya ini kecemasan yang dapat terjadi ya, takut gagal tadi sama ya, takut gagal pada ujian ya. Selanjutnya yang menyebabkan itu adalah mahasiswa sulit membagi waktu, pekerjaan, keluarga, dan sosialisasi kan, dan main game biasanya kan, itu agak sulit membagi waktunya. Jadi karena sebagai mahasiswa ya mau tidak mau ya, suka tidak suka ya, waktu itu harus ada disisihkan untuk belajar. Jangan sampai nanti ada alasan pekerjaan, keluarga, sosialisasi gitu kan. Oke, kalau misalnya pekerjaan 8 jam misalnya kan, 8 jam ya kalau untuk yang bekerja misalnya, keluarga berapa jam, 3 jam, sosialisasi 1 jam ya, belajarnya minimal kan kemarin itu kan 3 jam misalnya untuk belajar misalnya ya. Jadi harus disisihkan waktunya, jangan sampai nanti tadi itu berharap tidak belajar tapi nilai tinggi kan mustahil ya. Ya ternyata kan orang pintar itu kan tetap dia belajar ya, tidak otomatis. Misalnya kita diberikan satu buku, kalau tidak dibaca kita juga tidak tahu isinya kan. Jadi ya memang kalau yang orang pintar ya dia pasti membaca ya, pasti mendengar, pasti tahu gitu kan, pasti sudah mempraktekkan misalnya. Oke ya, ini juga mengulang-ulang mata kuliah berkali-kali tadi yang sudah saya sampaikan kan. Kalau hasilnya sama ya tetap berkali-kali ya. Jadi jangan berharap tadi nilainya, kalau nilainya rendah yang akan menjadi lebih baik gitu ya. Oke, selanjutnya hasil belajarnya rendah ya. Jadi ini hasil belajar rendah dan kesulitan belajar juga ini ya memang harus dilatih ya. Jangan sampai nanti ya namanya kan ini kan kalau macam ujian itu kan sifatnya umum ya. Jadi misalnya untuk jurusan ilmu pemerintahan itu kan semuanya dituntut sama nih. Tidak mau tahu itu orangnya tua, muda, anak-anak misalnya kan. Kalau dia kuliah jurusan yang sama itu yang dituntut sama ya. Jadi Pak, enggak ada nilai kasihan kan Pak untuk nilai orang tua misalnya kan, enggak ada. Jadi ujiannya sama itu kan.
Jadi tidak ada pengakuan hasil belajar untuk orang tua misalnya. Umur yang di atas 40, oh dibebaskan ini, oh tidak ada itu ya. Jadi sama. Jadi kecuali untuk beberapa program, tapi bukan masalah umur, mungkin tentang pekerjaan ya, itu masih ada gitu kan. Tapi kalau untuk masalah umur tidak ada membedakan ya. Jadi mau muda tua yang diukur sama. Oke. Ya, kesulitan belajar tadi ya. Kalau kesulitan belajar ya tadi kita kan sudah dilatih PKBJ, OSMB ya. Mahasiswa semuanya sudah dilatih ya. Memang awal-awal memang agak sulit ya untuk belajar nih ya. Jadi ya perlu untuk latihan tadi, perlu disiplin. Ya. Jangan sampai nanti banyak mainnya ya. Kan kita kan banyak orang banyak alasan kan gini, Pak, tidak ada waktu ya. Sebenarnya bukan tidak ada waktu, cuman waktu itu tidak dimanfaatkan dengan baik ya. Kalau waktu itu banyak, coba nanti mahasiswa menghitung berapa sih waktu kita kosongnya kan. Waktu kita main game atau waktu kita kumpul-kumpul, kita jalan-jalan, itu kan banyak tuh waktunya ya. Ya, jadi ya tadi untuk mengatasi kesulitan belajar ya tadi berlatih kan, berlatih ya perlu waktu. Oke, ini contoh kecemasan diri misalnya, oh panik nih, mahasiswa panik kan, pasti panik ya. Mau menghadapi ujian, enggak belajar, bacanya baru baca semalam kan, bagaimana enggak panik gitu ya. Baca yang 1 bulan aja panik masih kan, apalagi bacanya baru tadi malam misalnya mau ujian hari ini nih. Oke, habis itu cemasnya juga takut nih gagal dalam ujian, padahal udah belajar nih kan, udah belajar, udah benar rasanya, tapi masih ada rasa takut ya. Habis itu lupa semua yang dipelajari. Nah ini kan biasanya kalau lupa ini kan gugup ya, sama ya, lupa semua yang sudah dipelajari. Ya nanti bagaimanalah untuk berlatih ya supaya lebih tenang nantinya. Ya selanjutnya keliru, takut nih ya, takut keliru menjawab soal. Jadi tadi juga sudah disampaikan, tolong dibaca, cermati ya soal-soal itu. Jangan sampai nanti yang harusnya A kita jawab B misalnya kan, padahal udah tahu kan jawabannya A, tapi kita melingkarinya yang B. Sulit konsentrasi sama tadi ya, kan gagal fokus ya. Jadi harus konsentrasi nih ya, dan jangan sampai nanti gagal fokus terhadap ujian ini. Oke, ini reaksi psikologis mahasiswa ya, berbeda terhadap ujian nih. Ini kan panik tetap ya, cemas tetap ya, pasti cemas kan, mahasiswa cemas nih kan. Ujian ini nanti apa sih yang dikeluarkan kan? Padahal kan sudah disampaikan. Ujian itu kan intinya dari tujuan-tujuan ya, tujuan-tujuan dari mata kuliah itu apa gitu kan? Kan untuk menjawab itu sebenarnya. Oke, ini ada panik ya, ada takut, ada cemas nih gambar-gambarnya nih. Ini ada yang stres, ya stres malah mau ke WC terus biasanya kan, atau depresi nih, nggak mau. Kan kalau udah jadi mahasiswa mau nggak mau ya harus dihadapi ya. Kadang juga ada yang nggak panik, nggak takut, nggak cemas, nggak stres, nggak depresi dia, santai-santai gitu kan, karena nggak belajar dan memang tujuannya bukan kuliah sebenarnya, tapi terpaksa kuliah. Itu ada juga dia kan gitu. Tapi kalau yang mahasiswa yang benar-benar kuliah ya biasanya ini yang benar-benar ingin mengharapkan ya dari hasil kuliah itu, dari hasil ujiannya. Ya ini fungsi rasa cemas ya, membantu mengidentifikasi ya. Jadi cemas ya boleh-boleh saja kan. Kan jadi kita ini ya, jadi membantu kita untuk mengidentifikasi dan merespon bahaya nih. Fight or flight ya katanya, perkelahian atau melarikan diri nih ya. Mau lari ke mau lari nih kan. Yang selanjutnya menanggapi ketidakpastian ya, berfokus di masa depan. Jadi kan kita tahu nih, oh besok ujian. Oh ini yang harus dipelajari kan, jadi ini cemas juga bagus gitu kan, tapi pada tempatnya ya. Jadi kita
kita tuh ada bekal nih, oh kita harus fokus ke sini nih, ya. Selanjutnya membantu dalam pendekatan defensif atau penilaian risiko ya. Jadi bagaimana kita bertahan atau risiko-risiko apa nih yang kira-kira yang akan terjadi kalau kita salah misalnya kan. Jadi kan kita belajar dulu itu kan. Jadi kalau yang memang peduli ya dia akan belajar lagi nanti, belajar itu ya. Habis itu membantu membentuk keputusan nanti apa yang mau diputuskan ini. Oke, selanjutnya ini banyak mahasiswa ini merasa cemas nih, terutama di saat menghadapi ujian ya. Mudah-mudahan yang dengar di sini yang ikut ya, apalagi mahasiswa beasiswa ini kan diharapkan belajar nih kan, dibayar lagi kan, belajar aja dibayar kan. Masih tidak mau belajar lagi ya enggak tahu kita kan. Oke. Ya, cemas itu ada reaksi yang wajar kan, memang wajar, cemas wajar, tapi untuk hal ini ya yang tidak wajar ya. Jadi jangan sampai cemas itu untuk hal yang tidak wajar ya. Oke, ini cara mengatasi kecemasan ya. Ini berdasarkan teorinya ya, kita harus rileks ya. Ya mungkin dengan latihan relaksasi otot akan membantu kontrol gejala kegelisahan ya. Olahraga dulu atau pemanasan dulu lah ya. Paling tidak darah-darah ini mengalir nih, lancar ya. Rileks dulu, teguhkan hatinya ya. Selanjutnya menerima ya. Kita harus menerima nih. Jadi hadapi ketakutan dan terimalah kenyataan bahwa memang ya ujian ini masalah, tapi kan harus dihadapi ya. Ya bagaimana mau lulus tanpa ada ujian itu kan, pasti kan semuanya ada ujiannya ya. Dengan cara ini kita dapat mengeliminasi penyebabnya ya. Jadi harus menerima dulu. Dengan kalau udah menerima ya kita tahu nih, oh apa solusinya itu kan. Ini juga sama ya, pahami ketakutan yang kita alami dan gali mana asalnya. Yang pasti sebenarnya belajar tadi itu ya, baca bukunya. Ya, kalau untuk ujian ya tadi kan, kalau enggak baca, enggak dipelajari dengan baik, ya enggak bisa juga ujian nantinya kan, hasilnya jelek nantinya. Kan kalau sudah belajar, yang udah belajar aja ya, yang udah membaca itu masih juga cemas itu kan, apalagi yang tidak sama sekali. Oke, selanjutnya kita harus fokus nih ya. Jadi berikan fokus perhatian penuh pada ujian itu sendiri ya. Jadi fokus, jangan kemana-mana nih ya. Kalau ujian ya ujian, difokuskan. Renungkan apa yang telah dipelajari kan. Jadi kita mengingat-ingat kembali kan apa yang telah dipelajari. Ya, singkirkan pengganggu pikiran yang dapat memecah konsentrasi ya. Ya mungkin tadi kan bisa saja misalnya, oh ingat ada janji apa ini atau mau apa misalnya, itu disingkirkan dulu ya. Atau pas lagi belajar misalnya atau ujian, jangan lupa nanti gosok gigi ya. Jangan sampai nanti ada barang-barang yang melekat di gigi, itu mengganggu konsentrasi juga nantinya. Kan kadang sekecil apapun ya tetap mengganggu nanti kan. Jadi persiapkanlah ya. Tuh, tadi jangan sampai kita sakit misalnya kan, itu juga harus dipersiapkan ya. Pokoknya kita dalam ujian itu merasa nyaman nantinya. Oke, berpikir positif nih, berdialog dengan diri sendiri tentang hal yang positif ya. Jadi kita harus menggantikan pikiran yang negatif dengan pikiran positif. Oh saya bisa ini kan, karena saya udah belajar ya, saya yakin bisa itu ya. Jadi jangan sampai nanti pikiran yang negatif-negatif itu nanti membuyarkan yang apa yang telah kita pelajari. Ya, perbaikan ya, perbaiki cara mempersiapkan ujian ya. Jadi ya bagaimanalah nanti yang kemarin ya sudah ada contoh-contohnya ya, kalau untuk membaca seperti apa gitu kan. Mungkin persiapan ujiannya seperti apa ya. Itu mahasiswa yang dapat menentukannya sendiri nantinya. Walaupun nanti contoh-contohnya ada itu ya.
Oke, belajar untuk menganalisis gejala penyebab rasa cemas ya. Jadi apa sih yang kita cemaskan gitu ya? Apa hubungannya kan? Mengapa kita nih lakukan relaksasi ini sama tadi seperti yang di awal ya. Oke, ini contoh upaya mengatasi kecemasan sebelum dan selama ujian ya. Oke, yang pertama tadi sama ya, bersifat positif, membuat jadwal belajar. Mudah-mudahan ya mahasiswa yang semester 1 atau yang semester lanjut ini masih menerapkan nih ya jadwal belajar yang sudah kita sampaikan pada saat PKBJJ. Itu diterapkan ya dan ditaati. Habis itu mengetahui format ujiannya seperti apa ya. Tadi berbentuk esai atau berbentuk pilihan ganda atau apa itu kan. Mungkin nanti dalam pertanyaan ujiannya seperti apa. Tadi kan ada benar salah atau apa gitu kan. Membuat rencana belajar ini juga sudah kita sampaikan. Memprediksi pertanyaan ujian tadi kan dengan mencari masalah-masalah ya. Soal-soal mungkin membuat soal-soal tentang tujuan-tujuan dari mata kuliah itu kan ini ya. Jadi kita bisa memprediksi oh kira-kira pertanyaan soalnya seperti ini gitu kan. Atau tadi mengerjakan latihan mandiri ya. Selanjutnya berlatih mengingat informasi ya. Riset ya. Jadi kan tuliskan diungkapkan kembali ya. Habis itu berlatih mengerjakan soal. Ya, survei, seluruh tes dan mulai dengan pertanyaan yang termudah tadi juga ya. Selanjutnya membaca petunjuk dengan cermat ya, jangan sampai yang ditanya apa, yang dijawab apa. Membuat review sebelum mengerjakan soal esai. Jadi kita tulis dulu ya, kalau esai itu kan oh kira-kira apa nih yang mau dijawab gitu ya. Agar kita tahu langkah-langkahnya seperti apa nanti dalam mengerjakan soal esai ya. Selanjutnya memeriksa seluruh jawaban sebelum menyerahkan atau unggah jawaban. Kalau yang THE misalnya ya. Atau yang TAP menyerahkan. Kalau yang THE unggah jawaban misalnya. Ya, jadi harus dicek dulu nih. Benar enggak jawabannya? Oke. Ya, untuk materi kecemasan ada yang ingin ditanyakan? Atau semuanya udah cemas semua nih? Mudah-mudahan tidak ada yang cemas ya. Ada yang ditanyakan? Isa mana Isa? Isa Selvika. Alda, ada yang ditanyakan Alda? Ya, Pak. Ada yang mau ditanya enggak? Enggak ada, Pak. Belum ada? Belum, Pak. Cemas enggak nih waktu ujian nih? Insya Allah belum. Dibaca ya bahan ajarnya, apalagi kan ini kalau THE semua ya. Kan semester 2 itu THE semua. Jadi ya bukan yang ya semester 2 ini ya. Jadi itu semuanya ya materi tetap bersumber di bahan ajar ya, tapi kalau untuk aplikasinya mungkin ya bisa di luar nanti hubungannya. Jadi tadi ya kalau untuk menjawab THE itu ya diperhatikan tadi, misalnya kalau untuk teori ya, kalau kecuali untuk yang ilmu pasti kan ada jalan-jalannya tuh. Ilmu pasti juga tidak asal ini ya, misalnya matematika. Ada nanti langsung ke inti jawabannya misalnya, itu kan tidak benar juga, tapi kan harus ada prosesnya ya, jalan-jalannya seperti apa nih ya. Kalau untuk yang teori ya tadi ya biasanya itu kan ya umumnya sebutkan, jelaskan, dan kasih contoh ya. Hubungannya apa? Misalnya kalau menjelaskan kan biasanya tentang analisis kan tentang hubungan-hubungannya ya.
Jadi itu yang ini. Jadi jangan sampai nanti menjelaskan tapi tidak diberi contoh ya. Dan juga kan di soal-soal THE itu biasanya kan ada yang dihitamkan biasanya ya. Itu berarti membuat soal tuh baik biasanya. Jadi kan tinggal mahasiswa tinggal lihat aja di bahan ajar, oh materi ini di mana nih letaknya nih. Karena kalau yang pengalaman saya mengoreksi itu di soal itu memang sudah ditekankan materinya tentang ini biasanya. Materi apa kan ketahuan tuh dari kasus-kasusnya tuh ya, karena kan jangan sampai nanti mahasiswa copy paste punya temannya ya, karena analisis itu tidak mungkin jawabannya itu sama persis dengan temannya. Ini sampai dari awal sampai akhir ya itu sama semua ya, jadi jangan sampai itu, kecuali yang ditanya tentang definisi menurut ini misalnya kan, menurut siapa definisinya, tapi kan kalau kita menjelaskan menurut kita berdasarkan definisi itu apa, dengan bahasa sendiri, tapi mengenanya di definisi itu. Oke, kalau tidak ada saya lanjut ya, mudah-mudahan kita nih sebelum jam 12 kita selesai ya untuk acara ini klinik ujian ini, karena materinya tidak banyak. Yang ketiga, ini strategi menempuh ujian ya. Oke, strategi menempuh ujian. Strategi menempuh ujian. Ya, kita lanjut ya ke materi strategi menempuh ujian nih, pendidikan terbuka dan jarak jauh. Oke. Ya ini ya, kapan harus mempersiapkan ujian ya? Ya, jauh hari sebelum ujian, mendekati hari pelaksanaannya seperti apa, atau saat sebelum ujian itu seperti apa kita persiapkan. Bukan belajarnya nih ya, tapi persiapannya. Selain kalau belajar itu kan harus dilakukan di jauh hari ya, tapi persiapan-persiapan apa nih selain belajar yang harus kita lakukan jauh di hari sebelumnya, mendekati hari pelaksanaan seperti apa, saat sebelum ujian itu apa nih ya. Jadi di sini kan semakin cepat menyadari semakin baik persiapannya ya. Tadi kalau belajarnya ya harus jauh-jauh hari ya, kalau mendekati hari ya nanti hasilnya juga tidak ini ya, tidak akan apa ya, tidak akan ini ya, bertolak belakang lah ya. Kalau memang belajarnya sedikit ya dapatnya pasti akan sedikit nantinya. Oke, mengapa perlu strategi menempuh ujian ya? Ya ini berdasarkan teorinya ya, bukan teori saya nih. Ya ini otak hanya dapat memproses ya rata-rata 5 sampai 7 informasi baru dalam satu waktu ya. Ini berdasarkan penelitian ya. Jadi otak itu hanya dapat memproses rata-rata 5 sampai 7 informasi baru dalam satu waktu ya. Ya bisa 1 hari, bisa 1 jam ya. Kita nggak tahu nih ya. Makanya kan mahasiswa ini kan ya seperti yang disampaikan dulu, kemampuan kita itu kan berbeda-beda ya. Jadi ada yang memang sekali baca sudah paham ya, atau bisa mengulangi kembali nih. Ada yang 2 kali baca tidak bisa itu kan. Jadi mahasiswa yang kira-kira tidak bisa seperti itu ya jangan iri dengan mahasiswa yang bisa. Kalau mau irinya ya tadi ya, harus korbankan waktunya, ulangi, baca lagi ya sampai bisa dipraktekkan ya. Jadi kalau mau lebih paham ya itu harus sampai dengan dipraktekkan kembali nantinya. Jangan mengikut-ikut temannya yang pintar misalnya kan bisa baca dalam 1 jam misalnya belajarnya, kita mau ikut 1 jam padahal kemampuan kita kurang dari itu kan. Jadi kita harus korbankan waktunya, mungkin kita 2 jam, mungkin kita bisa 3 jam ya. Jadi jangan ikut-ikut teman gitu ya. Jadi kita harus tahu kemampuan kita sendiri ya. Oke,
Selanjutnya kita perlu memasukkan informasi ke memori jangka panjang ya. Jadi kan kalau kita belajar di jauh hari kan kita kan harus nih kan, harus tahu nih kan nanti ujiannya 2 bulan yang akan datang. Bagaimana nih cara kita nanti agar bisa memori ini bertahan lebih panjang ya, tadi kan dengan cara dipraktekkan itu kan sudah diajarkan tuh ya pada saat PKBJJ ya. Yang mudah-mudahan dalam PKBJJ kemarin semuanya fokus kan pokoknya kalau teori yang kemarin itu kan dari salah satu cara untuk merekam hasil baca itu kan dengan SQ3R itu ya. Jadi ya bisa saja digunakan cara itu. Kalau ada mahasiswa ada cara lain ya silahkan, tapi salah satu caranya ya tadi menggunakan SQ3R. Ya selanjutnya kecil kemungkinannya dengan menjejalkan materi nih ya tadi ya. Jadi jangan sampai sistem SKS sistem semalam nih ya. Jadi kita jangan menjejalkan, maksudnya nih memasukkan materi dalam waktu yang singkat. Kita dapat belajar secara efektif nih ya. Jangan kecil kemungkinannya ya. Jadi dengan 1 hari baca 1 bahan ajar itu ya kemungkinan ya tidak efektif ini kan kecil kemungkinan. Walaupun ada kan mungkin ya dapat apa gitu kan. Kan ada juga memang yang kemampuannya bisa ya, tapi hampir rata-rata sulit ya. Jadi belajarnya harus jauh hari. Oke, ya ini ya pada saat jauh hari sebelum ujian ya fokus pada apa yang telah dipelajari dalam modul selama perkuliahan. Ya mungkin kan ada yang semuanya mata kuliah ditutorialkan ya. Hampir rata-rata semua itu kan ada tutorialnya ya, baik ada yang di TUEP atau TTM atau yang di Tuton ya. Jadi pelajari ya bahan ajarnya ya. Bukan hanya yang dipelajari di dalam perkuliahan yang disampaikan tutor, tapi semua materi yang ada di bahan ajar itu, modul itu dipelajari. Karena kan kalau di tutorial mungkin ya tidak semua materi dibahas di saat tutorial. Dan perlu diingat ya, kan kontribusi nilai tutorial itu kan berbeda-beda ya, tidak 100%, maksimal itu 50%. Ya, kalau yang TUEP, TTM kan 50% maksimal ya. Sedangkan kalau Tuton 30%. Sedangkan TMK 30% kan. Jadi selanjutnya kembangkan jadwal belajar dan aktivitas menggunakan waktu seproduktif mungkin ya dan mentaatinya ya. Jadi jangan sampai ada alasan tadi tidak ada waktu ya. Ingat ya, bukan tidak ada waktu, tapi memang kita yang tidak memanfaatkan waktunya. Kalau mau bukti, silakan mulai hari ini dicek seberapa produktif kita hari ini nih, ya. Banyak diamnya, banyak main gamenya, banyak jalan-jalannya, atau banyak apa nih dibandingkan dengan belajar, ya. Jadi bukan alasannya tidak ada waktu, kan? Alasannya kita memang tidak memanfaatkan waktu itu. Jadi tolong dimanfaatkanlah waktu itu seproduktif mungkin ya, dan harus ditaati. Selanjutnya ingatlah selalu ya meninjau tugas serta materi dalam modul. Selalu ditinjau, dilihat-lihat lagi kan. Kadang kan kalau kita mau lihat ya mungkin mahasiswa bisa membuat dengan ringkasan, membuat peta konsep itu kan bisa tuh. Kalau hanya tinggal mengingat-ingat kan tinggal buat peta konsep aja. Oh materi ini nanti turunannya kan pasti tahu itu. Ya, kalau memang sudah dikuasai. Oke, selanjutnya mengembangkan ringkasan yang sama ya tadi ya, ringkasan tentang setiap topik yang telah direvisi ya. Misalnya ada revisi topiknya dengan mengintegrasikan pelajaran yang telah dilakukan ya. Misalnya ada topik-topik apa yang sudah tidak sesuai ya kita sesuaikan nantinya. Oke, ini strategi menempuh ujian yang kedua pada saat mendekati hari pelaksanaan ya. Ya ini membuat alat bantu belajar nih ya, buat tabel, grafik atau bagan ya. Yang seperti yang kita latihkan juga kemarin ya. Seperti itu tabelnya.
Habis itu menyelesaikan semua latihan dan tugas sesuai jadwal ya. Jadi kita melatih diri kita dulu ya. Selesaikan tugas-tugas kita itu kan harus untuk mempersiapkan ujian ya. Jangan sampai nanti udah ujian tugasnya baru selesai, itu kan terbalik ya. Jadi selesaikan dulu tugas-tugasnya, latihan-latihannya semua, baru kita untuk mempersiapkan ujian itu. Selanjutnya mereview nih, melihat kembali ya soal kira-kira apa sih yang akan muncul nih kan, soal yang kemungkinan besar akan keluar dalam ujian apa nih kan. Pasti kan mahasiswa tahu nih kan, seperti yang disampaikan di awal tadi kan, kalau soal-soal itu adalah tujuan-tujuan dari mata kuliahnya ya, rata-rata dari situ nantinya dilihat tujuan mata kuliahnya apa nih ya. Oh tujuannya ini ya, jadi kemungkinan yang akan ditanyakan ini. Jadi kan ini masing-masing kan berkelompok ini ya, mungkin satu orang atau 5 orang membuat pertanyaan modul 10 atau 20 pertanyaan untuk modul 1 misalnya, 5 orang modul 2, buat aja pertanyaan, nanti saling bagi ya. Oke, nanti saling bagi aja nantinya. Saling bagi untuk dipelajari, bukan untuk dibawa pada saat ujian ya. Misalnya nanti ujiannya ujian tatap muka, tapi kalau yang THE juga kan kalau enggak membaca juga agak sulit ya. Jadi tetap harus membaca nih. Kira-kira soalnya apa gitu kan. Oke, selanjutnya ini strategi menempuh ujian. Pada saat menempuh ujian nih, yang pasti kan tadi jangan cemas ya. Jadi cobalah untuk tetap santai nih ya, karena udah belajar, udah ada persiapan kan. Jadi kita harus percaya diri nih, oh saya bisa nih kan. Kalau udah belajar, udah tahu nih. Kedua, kemudian bacalah setiap petunjuk pada naskah ujian dengan hati-hati. Jadi tadi masih kan diulangi terus nih kan. Jadi bacalah setiap petunjuk pada naskah ujian dengan hati-hati ya. Jadi baca dulu soal-soalnya, jangan sampai mahasiswa sesat di jalan nantinya. Ditanya apa, dijawab apa gitu kan. Habis itu garis bawahi atau highlight ya, beberapa banyak pertanyaan yang harus dikerjakan kan. Kadang kan mahasiswa ditanya 3, dijawab 1 atau 2 misalnya ya. Jadi kita ini dulu nih, di garis bawahi lah ya, atau diwarnai lah ya. Biasanya nih ya, diwarnai. Oh, ini pertanyaannya ini ya. Jadi kita harus tahu berapa pertanyaan yang harus kita jawab, harus kita kerjakan. Habis itu telusuri naskah ujian ya. Simpan dalam pikiran dan identifikasi pertanyaan yang akan dikerjakan ya. Jadi kita harus tahu dulu nih ya. Jangan sampai nanti gini. Kadang kan kita itu bolak-balik lihat, misalnya udah lihat soal, cari di bahan ajar misalnya kalau yang THE ya. Nanti lupa lagi apa sih yang ditanyakan ya. Jadi kita harus tahu dulu nih, simpan dulu nih. Oh, pertanyaannya ini. Yang mau dicari ini misalnya. Jadi jangan sampai kita bolak-balik ya, nih bolak-balik soal, bolak-balik materi, soal materi, tolak materi terus ya. Jadi diingat dulu pertanyaannya apa, simpan dalam pikiran dan diidentifikasi pertanyaan yang akan dikerjakan ya. Jadi harus tahu yang akan dikerjakan ini apa. Habis itu rencanakan jumlah waktu yang akan diberikan untuk setiap pertanyaan dengan baik ya. Jadi jumlah waktunya berapa nih? Oh, tugas yang nomor 1 berapa menit? Nomor 2 berapa menit ya kalau untuk yang THE ya. Tapi kalau yang untuk UO ya, yang 10 mata kuliah itu memang dibatasi lebih pendek, 90 menit ya. Jadi 90 menit lah untuk menjawab semua pertanyaan ya. Oke, tentukan urutan pertanyaan yang akan dijawab, mulailah dengan yang mudah ya, sama dengan yang di awal tadi kan, agar tidak merugikan mahasiswa ya, karena tadi berfokus yang sulit-sulit, akhirnya yang mudah-mudah juga tidak terjawab gitu. Jadi kalau memang nomor 1-nya sulit ya, pindahlah nomor kedua itu kan, kalau 2 sulit pindah lagi ke nomor 3. Jadi carilah yang paling mudah dulu dijawab, selesaikan, baru
menjawab yang sulit ya. Jadi jangan sampai karena tadi berfokus yang sulit tidak terjawab dan yang mudah juga tidak terjawab. Ini banyak nih ya. Kadang pernah kami temukan waktu mahasiswa ujian, tapi itu Pak kok masih jawabannya kok kosong ini kan. Aduh Bu, nomor 1 sulit gitu kan. Kan bisa nomor 2, oh boleh ya Pak gitu kan. Ya boleh itu. Jadi enggak masalah, jawab aja yang mudah dulu baru yang sulit ya. Jadi tidak mesti harus acak urut nomornya ya. Acak boleh ya. Tapi kalau untuk menjawab pertanyaan misalnya dalam satu soal yang memang harus ada strukturnya, harus sistematikanya itu memang harus urut ya. Jadi kalau untuk hanya soal misal 1, 2, 3 itu enggak masalah, mau jawab nomor 2 dulu, nomor 3 dulu boleh ya. Oke, selanjutnya rencanakan setiap jawaban dengan pemahaman Anda nih ya. Dan putuskan berapa banyak yang harus disertakan dalam jawaban. Rencanakan, jangan sampai yang enggak perlu dijawab juga dijawab itu kan. Kadang kan mahasiswa ini diberikan pertanyaan A yang dijawabnya A, B, C, D gitu ya. Kalau ditanya A, jawab yang A gitu kan. Jangan menjawab, ada juga pernah yang di upload misalnya di THE itu satu bahan ajar, satu modul yang diuploadnya. Masa korektor harus memilih jawaban yang benar yang mana itu kan? Ya ternyata ya harus nilainya juga rendah itu kan. Masa bahan ajar yang diupload? Ya, jadi jangan sampai itu pokoknya yang ditanya A, jawab A ya. Tadi tapi kan kalau sebutkan, jelaskan dan beri contoh ya. Nih. Cobalah untuk menyelesaikan seluruh jawaban dan sisakan waktu sekitar 10 menit untuk memeriksa jawaban ya. Jadi kalau untuk yang pilihan ganda kan misalnya 90 menit ya kita kerjakan dalam waktu 80 menit harus selesai gitu kan. Jadi kita ada waktu untuk memeriksa kembali nih jawaban-jawabannya. Sudah terjawab atau belum itu kan. Kalau yang ujian online ini kan yang mata kuliah itu ya, itu kan tidak nanti kalau mahasiswa habis waktunya habislah sudah ya, jadi tidak ada menunggu Pak sebentar lagi Pak, tidak ada ya. Jadi tidak ada sebentar lagi, itu udah sistem, jadi kalau habis waktunya habislah dia ya. Seperti juga kalau THE misalnya, udah habis waktunya juga tidak bisa lagi. Sudah lewat 1 detik pun kalau sudah ditutup pusat sudah habis ya, jadi tidak ada perpanjangan waktunya. Habis itu bacalah setiap jawaban dan tambahkan poin apa yang menurut Anda berharga. Kira-kira oh ini yang sebagai pelengkap nih yang kira-kira kalau dijawab melengkapi jawaban menjadi lebih sempurna itu kan. Harus tahu ya, jadi jangan sampai, tapi jangan yang ditambahkan yang tidak berkaitan ya. Kalau yang berkaitan, oh kira yang penunjang boleh ditambahkan ya. Yang menurut mahasiswa itu pas nih kalau ditambahkan. Yang terakhir, pastikan bahwa semua halaman jawaban disatukan dan tidak ada yang salah maupun tidak sesuai. Ini untuk yang THE ya. Seperti ini ya, kalau yang THE itu seperti cover ya, cover, pernyataan, habis itu buku jawabannya harus dijadikan jadi satu ya. Jadi waktu kita mengupload itu masuk semua dalam satu file. Ini belajar dengan teknik mnemonic ya. Ini juga membuat dan menggunakan perangkat mnemonic untuk membantu memori ya. Ini teorinya seperti ini ya, membuat akronim misalnya ya. Kingdom, phylum, class, ordo, family, genus, species gitu kan. Habis itu King Philip came over from glorious Scotland ya. Dari Scotland nih. Ya, Jabodetabek itu apa misalnya kan, nama kota di Jakarta dan sekitarnya. Apa kepanjangan
Flobamora itu kan itu juga harus dilatih nantinya ya, jangan sampai mahasiswa enggak tahu. Kan gini ya, misalnya di bahan ajar kita ada yang mahasiswa tidak jelas. Itu kan bisa baru lihat Google boleh gitu kan. Misalnya oh, kira-kira istilah ini apa nih ya? Saya kurang ngerti nih. Apa kan? Nanti mnemonik apa artinya misalnya kan, dicari saja di Google nantinya. Ya, itu boleh misalnya tidak ada di bahan ajarnya misalnya kan, untuk menambah pengetahuan mahasiswa ya. Jadi boleh menambah referensi untuk menunjang bahan ajar tadinya ya. Bukan artinya ujian itu dari referensi tidak, tapi tetap dari bahan ajar kita. Cuman sebagai penunjang ya boleh. Tadi kalau misalnya mahasiswa kesulitan atau ingin tahu nih apa sih makna dari kata ini misalnya kan. Ya ini yang selanjutnya mungkin dengan membayangkan gambar peta kan, ini boleh nih ya. Membayangkan Pulau Sulawesi seperti huruf K kan. Oh, yang Sulawesi itu seperti huruf K tadi kan. Itu ya. Apa yang mudah dibayangkan untuk mempelajari peta atau pulau misalnya. Ini juga ya. Salah satu teknik mnemonik ya. Oke. Ya, ini selanjutnya tentang mengantisipasi soal ujian ya. Selanjutnya nanti perhatikan setiap pedoman belajar atau silabus perkuliahan atau tutorial yang diberikan oleh tutor dosen Anda pada awal perkuliahan tutorial ya. Biasanya kan kalau dosen-dosen ini ya, kalau tutorial itu kan pasti ada RAT-nya ya. Itu RAT harus diperhatikan kan. Kalau RAT itu kan materi-materi apa yang ada di bahan ajar ya, walaupun di RAT itu tidak semuanya juga disampaikan oleh tutor, tapi kan di RAT itu disampaikan tutor tentang kompetensi umum, kompetensi khusus, itu semuanya disampaikan ya. Dalam satu mata kuliah itu untuk satu semester di dalam RAT itu semuanya disampaikan materi-materi apa yang ada di bahan ajar, walaupun di kenyataannya pada saat tutorial tidak semua materi itu dipelajari ya, tapi di RAT itu materi apa saja yang akan yang ada di bahan ajar itu dalam satu semester ada semua di situ. Jadi mahasiswa kalau mendapatkan RAT dari tutornya itu boleh juga sebagai panduan ya, sebagai pedoman ya untuk belajar. Tanyakan pada dosen atau tutor apa yang perlu diantisipasi ya. Jadi tanyakan ke tutor dalam ujian bila dia tidak memberikan informasi sedikit pun ya. Biasanya kan ada soal-soal tentang apa. Ya biasanya kalau mahasiswa kalau pertanyaan yang jelas ya jangan ditanyakan ya. Biasanya memang ya pertanyaan itu ya seperti itu. Jadi jangan sampai nanti menanyakan jawabannya kan. Tapi tanyakan kira-kira apa yang ditanyakan, misalnya ada yang kata-kata yang kurang ya, apakah yang dimaksud ini ya, jangan jawabannya yang ditanyakan. Pada saat perkuliahan atau tutorial, perhatikan dengan lebih seksama poin-poin yang diangkat oleh dosen atau tutor dan tandai jika materi tersebut terdapat dalam BMP ya. Kan gini ya, biasanya kalau yang disampaikan oleh tutor itu adalah materi-materi yang kira-kira sulit dipelajari oleh mahasiswa ya. Sedangkan untuk materi-materi yang bisa dipelajari oleh mahasiswa sendiri di rumah, belajar mandiri ya dengan kelompoknya, itu biasanya dipelajari mandiri mahasiswa, tidak disampaikan pada tutorial. Kecuali mahasiswa ini ya pada saat belajar tadi mengalami kesulitan, tanyakan pada saat tutorial, itu gunanya tutorial itu ya. Ya ini selanjutnya jika ada pelajari soal-soal ujian sebelumnya atau Anda dapat mempelajari soal-soal latihan mandiri ya. Ya kan kalau soal-soal ujian kan mungkin agak sulit ya karena tidak dibagikan kecuali untuk yang tab. Jadi pelajarilah soal-soal yang latihan mandiri dan biasanya juga yang latihan-latihan yang ada di bahan ajar itu sebagai latihan ya. Sudah belajar dilatih lagi ya. Biasanya soal ujian itu tidak jauh berbeda dengan soal latihan mandiri biasanya.
ada yang sama, ada yang beda gitu kan. Tapi ya intinya hampir sama itu ya. Jadi selanjutnya berdiskusilah dengan teman sejawat untuk menebak kira-kira soal apa tadi ya. Ya yang tadi yang saya sarankan ya bukan dalam satu kelompok ya, mungkin tadi dibagi per modul ya untuk membuat pertanyaan-pertanyaan, soal-soal dengan jawaban-jawabannya, nanti berbagi lagi untuk dipelajari bersama ya. Tapi bukan untuk dibawa pada saat ujian, tidak itu ya. Oke. Ini untuk materinya sudah yang di sini tadi kita teknik ya, strategi menempuh ujian. Ada yang ingin ditanyakan lagi tentang teknik? Saya rasa nanti dipelajari saja ya nanti ya. Diulangi lagi, dibaca dengan seksama lagi nanti materi-materinya. Oke, nanti mungkin saya lanjut dulu ya. Saya lanjut dulu, nanti di akhir sesi kita tanya jawab ya. Jadi biarkan saya dulu menghabiskan materi, walaupun nanti ini sejenak kita berhenti dulu nih. Silahkan kalau memang ada yang ingin tanyakan silahkan, tapi intinya nanti kita pertanyaan itu di akhir sesi ya. Jadi nanti saya sampaikan dulu semuanya, nanti mahasiswa yang bingung dalam pelaksanaan ujian nanti silahkan ditanyakan. Kalau untuk materi-materi ini ya nanti silahkan dipelajari nih ya, pelajari sendiri nanti. Ya, nanti kan ini juga di YouTube-nya juga sudah kita share ya, ini nanti mahasiswa silahkan nanti dilihat di YouTube-nya nanti apa yang sudah kita laksanakan sekarang. Oke, saya lanjut dulu ya untuk materi ujian online ya. Ya, di sini ujian online 4WH ya, 4WH. Biasanya 4W1H ya, dan strategi klinik ujian Universitas Terbuka ini dari Ibu Duri ya, Ibu Duri yang nampak nggak materi ujian online-nya? Nampak, Pak. Nampak ya? Oke. Ya, ini mengingatkan kembali ya dari waktu sosialisasi kemarin. Ya, untuk ujian mata kuliah, ini kan kita kan ada 3 ini ya, 3 jenis ujian nih sekarang nih. Ya, semua mahasiswa ya, baik yang ikut di Zoom ini atau nanti yang nonton di YouTube ya. Nanti ini kita tolong diingat, kita ada 3 jenis ujian. Ini bukan pilihan ya. Ujian ini bukan pilihan, 3 jenis ini bukan pilihan. Tapi sudah ditentukan mata kuliah mana saja yang ujian mata kuliah, UO mata kuliah, UOTAP dan UAS THE ya. Jadi bukan pilihan. Jadi Pak, boleh enggak ujian mata kuliah saya THE kan? Ya tidak bisa ya. Jadi ada sendirinya. Kalau untuk semester sekarang ya, UO mata kuliah itu ada 10 mata kuliah. Nanti akan kita lihat lagi ya. Kita ulangi lagi walaupun waktu materi sosialisasi sudah dibahas ya. Ya, UO mata kuliah ini kita mulai dari 13 Juni sampai 7 Agustus ya. Jadi UO mata kuliah sudah kita mulai ya. UOTAP juga sama ya. UOTAP 13 Juni sampai 26 Juli. Oke, tidak termasuk libur nasional tanggal 9 Juli dan 30 Juli. Jadi ini kalau yang kemarin yang sudah kita sampaikan, kalau untuk yang menumpang ke daerah-daerah ya, kalau di daerah ya mungkin kalau tidak ada slotnya kita bisa tumpangkan untuk ke Kota Pontianak ya, asal masih ada slotnya di Kota Pontianak. Tapi kalau untuk di macam di Singkawang, Sambas itu kita lihat juga masih ada slotnya enggak. Kalau sudah tidak ada ya terpaksa mahasiswa numpang ke UT Pontianak kalau tidak mengikuti UO mata kuliah atau UO TAP ya.
kita akan lihat. Itu pun harus sesuai dengan jadwalnya dan kuotanya. Ya, kalau kuotanya habis, jadwalnya juga sudah selesai ya, tidak bisa lagi. Mohon maaf, kita tidak bisa melayani. Ya, ini untuk UOTAP ya, UOTAP ini ya, kita mulai nanti sampai tanggal dari 13 Juni sampai 26 Juli 2022 ya. Sedangkan untuk sesinya ini, sesi UO mata kuliah itu ada 4 sesi dari jam 8, 9.30, jam 10, 11.30, jam 13.00 sampai 14.30, jam 15 sampai 16.30 ya. Waktu setempat karena kita menggunakan waktu Indonesia bagian barat ya. Jadi sama dengan Jakarta. Oke, untuk sesi UOTAP itu terbagi 2 sesi. Jadi jam 8 sampai jam 11 ya. Jam 13 sampai jam 16. Jadi ini mata kuliahnya sudah ditetapkan. Jadi tidak ada misalnya gini mau merubah UO mata kuliah menjadi UAS THE, tidak bisa ya. Jadi harus diingat. Ya, ini untuk akses ini diingatkan kembali kepada mahasiswa ya. Ini khusus THE, khusus TAP ya, khusus UO mata kuliah. Itu passwordnya ya, passwordnya itu ada di halaman SIA mahasiswa masing-masing ya. Jadi jangan sampai nanti mahasiswa tidak bisa membuka SIA-nya. Kan kemarin waktu melakukan registrasi mata kuliah pasti kan melalui akun SIA masing-masing. Pasti mahasiswa bisa. Jadi mahasiswa bisa melihat passwordnya ya. Jadi password UAS ini ya, UAS THE ini tidak lagi menggunakan tanggal lahir ya. Ingat ya mahasiswa yang di sini juga yang dari Sambas ya. Ingat, password itu tidak lagi menggunakan tanggal lahir, tapi password itu sudah tertera di KTPU-nya, ya. UAS THE. Kalau yang UO itu kan nanti di bagian kalau yang THE di bagian KTPU, SIA di bagian KTPU, sedangkan kalau UO dan UOTAP itu di bagian ujian online ya, untuk melihat username dan passwordnya ya, yang penting itu. Oke, KTPU ini diunduh dari halaman sia.uth.id. Jadi tadi wajib ya, ini saya tekankan kembali ya, mahasiswa wajib mengunduh nih ya KTPU-nya di SIA-nya mahasiswa masing-masing. Ya, jangan ada alasan tidak ada akun SIA, kan mustahil ya tidak ada akun SIA, karena pada saat mendaftar menjadi mahasiswa itu harus membuat akun SIA dulu ya. Melakukan registrasi mata kuliah juga lewat SIA. Jadi tidak ada alasan mahasiswa, Pak saya tidak ada akun SIA. Enggak mungkin ya, pasti ada. Tanyakan ke pengurus Pokjarnya kalau enggak ada. Kalau lupa passwordnya atau NIM-nya tidak berlaku misalnya kan nanti gini, oh SIA-nya lupa password, ingin ke akun e-kampus, itu misalnya akun e-kampusnya tidak bisa mengakses, misalnya NIM tidak terdaftar, misalnya kalau NIM-nya tidak terdaftar, itu laporkan ke PJW-nya. Atau NIM dan password tidak terdaftar, itu juga laporkan PJW-nya, atau passwordnya tidak terdaftar, itu juga laporkan, ya. Biar nanti kalau masalahnya NIM-nya tidak terdaftar, itu akan kita laporkan ke pusat ya. Kalau untuk yang passwordnya yang salah, itu mahasiswa sebenarnya bisa sendiri ya melalui chatbot atau nanti dilaporkan saja ke masing-masing PJW ya. Jadi kami sangat mengharapkan semua mahasiswa itu bisa mengakses akun SIA-nya sendiri ya. Kan sudah kuliah ya, harus bisa nih, harus tahu mengoperasikan komputer, menghasilkan internet ya, jangan sampai ketergantungan dengan orang lain ya. Oke. Diingatkan kembali ya untuk materi yang lalu itu tentang UAS. Ini mata kuliah yang wajib ujian online nih ya. Jadi tidak bisa misalnya bahasa Inggris, Pak saya mau ganti ke ujian THE. Itu tidak bisa itu ya. Jadi tetap dilakukan secara online ya. Itu lokasinya sudah ada di KTPU-nya masing-masing ya.
Ya tadi diinformasikan kembali bagi mahasiswa Mempawah ya yang ujian TAP di tanggal 26 Juni itu pelaksanaannya dirubah menjadi 17 Juli ya di lokasi yang sama di SMK Negeri 1. Oke, ini 10 mata kuliah yang menuntut ujian online, wajib ujian online ya. Jadi tidak mahasiswa yang meregistrasikan mata kuliah berikut ini yang 10 mata kuliah ini wajib mengikuti ujian online ya di tempat yang sudah ditentukan ya. Jadi misalnya ternyata ada kalau di Pontianak akan kita layani ya. Misalnya mau pindah ke Pontianak Pak ujiannya. Kalau masih ada slotnya, ada waktunya akan kita layani. Dan juga kalau mahasiswa yang sudah terlambat ujian ya, tidak ikut ujian, nanti ada ujian semi proctoring juga nanti akan kita layani ya. Jadi usaha mahasiswa bagaimana nanti bisa melaksanakan ujiannya ya. Kita memberikan peluang-peluang agar mempermudah mahasiswa. Oke. Ya ini untuk kapasitas setiap sesi ya. Jadi kapasitas sesi maksimal 2.000 peserta ya. Oke, ini skemanya ujiannya. Ya tadi ya kita ada ujian berbasis web itu yang dilakukan di sekolah-sekolah ya. Sedangkan ada juga yang ujian online semi online proctoring nih yang bisa dilakukan di rumah ya. Tapi nanti harus mendaftar itu nanti menggunakan aplikasi Zoom atau Microsoft Teams ya yang kita buat dari sini nantinya mahasiswa nanti juga harus menggunakan 2 kamera nantinya depan belakang itu ya. Ini harus diawasi. Jadi kalau memang ingin melakukan ujian semi proctoring, silahkan lapor ke kita nantinya, ya. Yang untuk ujian mata kuliah ya, UO TAP sama UO mata kuliah. Kalau yang THE ya tetap menggunakan proses yang THE. Ya ini ya kita kembali lagi ya untuk masa yang dulu ya, masa yang lalu. Tapi kalau yang tadi untuk masa sekarang ujian yang tadi sebelumnya. Ini jika nanti kondisi normal ya. Dulu kita pernah mengadakan tentang ujian online ya, ada ujian online mata kuliah registrasi dan ada ujian online ulang. Tapi untuk masa sekarang di pandemi itu registrasi UO ini dihilangkan ya, ditiadakan dulu ya. Jadi untuk yang bertanya, Pak kok tidak bisa registrasi ujian online? Ya memang kita belum membuka atau belum ada lagi nih ya untuk ujian online itu. Jadi ujian online itu hanya yang sudah diregistrasikan mahasiswa dengan 10 mata kuliah itu ya, otomatis dia ikut ujian online. Jadi ujian online ini bukan lagi didaftar-daftarkan ya. Jadi memang sudah ditentukan dari pusat itu 10 mata kuliah yang dilaksanakan secara online ujiannya. Ya. Ini nanti silakan ya, kalau yang dulu kita ujian online ada 4 sesi juga ya. Ujian online kita kalau ujian online yang biasa yang dulu itu 3 sesi. Tapi kalau yang sekarang itu 4 sesi, tabnya sama 2 sesi. Berdurasi 90 menit, sedangkan tab itu berdurasi 3 jam ya. 3 jam artinya 180 menit ya. Kalau yang UO mata kuliah itu 1,5 jam. Oke, UO ini untuk siapa kan? Kalau ini UO yang dulu ya. Tapi ini sekarang tidak ditawarkan ya. Ini untuk mata kuliah bentrok kan, mata kuliah yang berhalangan hadir ya. Saat pelaksanaan uas tulis, mengulang ujian mata kuliah semester sebelumnya ya. Jadi ini hanya untuk diketahui aja dulu ya. Bukan untuk ujian sekarang. Kalau ujian sekarang yang seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Ya, mengapa UO ya? Ini juga mengapa UO? Ya, hemat sumber daya kalau bagi UT, kertas, waktu dan tenaga, distribusi ujiannya efektif dan memanfaatkan soal bank ya. Bank soal.
mahasiswa alternatif waktu ujiannya naskah ujian setara naskah UAS tertulis ya. Setelah ujian langsung mendapatkan skor yang lalu ya. Kalau untuk yang sekarang saya belum tahu apakah yang UO mata kuliah itu pada saat ujian, selesai ujian apakah nanti ada skornya. Ya, tapi kalau untuk yang lalu UO itu langsung ada skornya. Ya, hemat waktu dan alat tulis ya. Jadi mahasiswa tidak perlu, kalau UO ini mahasiswa tidak perlu lagi melingkar-lingkari. Cukup menjawab di aplikasinya nanti ya. Di situ ya, kecuali untuk menulis ya tulis di absen ya kalau UO, tapi kalau UO tetap tulis tangan. Soalnya di aplikasi, di web mahasiswa tetap melakukan tulis tangan. Oke. Ya, ini kapan ya UO dilakukan ya? Ini yang dulu ya. Mengulang mata kuliah semester sebelumnya UO diadakan 3 minggu sampai 1 bulan sebelum pelaksanaan UAS ya. Mata kuliah yang diregistrasikan pada semester berjalan UO diadakan 1 pekan setelah pelaksanaan UAS. Biasanya UO itu dilaksanakan seperti itu, tapi sekarang karena UO-nya itu adalah UAS-nya itu kan. Oke, informasi terkait dengan pelaksanaan UAS dapat dilihat di kalender akademik. Cuman ini harus perhatikan. Registrasi mata kuliah ujian online sementara ditiadakan sampai dengan batas yang belum ditentukan ya. Jadi kita belum ada registrasi mata kuliah ini untuk online, ini untuk ujul ya, tidak ada, tapi sudah ditentukan tadi UO mata kuliah, UO TAP dan THE. Nah, ini caranya biar tidak bingung, mungkin saya tidak perlu menjelaskan ini untuk nanti ya, ke depan nih. Bukan untuk sekarang nih. Ya, UO-nya kalau UO ini sama ya. Ada yang di kantor UBJJ UT Pontianak atau di lokasi-lokasi yang telah ditetapkan ya. Kalau sekarang ini kan kita tetapkan lokasi itu ada di Pontianak, Mempawah, Singkawang, Sambas, Sanggau, Sintang ya, Ketapang. Ya, jadi itu beberapa tempat. Nanti ke depan akan kita buka lagi ya di tempat-tempat yang lain untuk ujian online-nya. Kita hanya akan melihat stabil atau tidak nih internet di daerahnya. Takutnya tidak stabil ya kita nanti takutnya gagal dalam UO. Jadi kita melihat-lihat tempat-tempat yang memang lebih stabil dalam menjalankan ujian online ini. Dan juga kok perangkatnya banyak gitu ya. Ya, ini berhasil dan gagal ya. UO itu bisa berhasil, bisa gagal juga kan. Bukan artinya dengan ujian online itu mahasiswa udah karena ngulang ada ujian online itu pasti berhasil, tidak ya, tapi bisa berhasil, bisa gagal juga itu ya. Oke, ini persiapannya pengetahuan materi ya. Kuasai materi, buat catatan sama dengan tadi ujian-ujian biasa tadi ya. Yang pasti mahasiswa keterampilan menggunakan komputer ya. Ya kan hari gini kan ya, mudah-mudahan yang ikut ini ya, ikut ikut di Zoom ini udah tahu semua menggunakan komputer ya. Jangan sampai nanti tidak tahu nih. Ya, masa hari gini kita enggak tahu menggunakan komputer. Minimal kan kita bisa Word ya, bisa Excel ya. Habis itu kan selanjutnya tinggal latihan yang lain ya. Kalau sebenarnya kan kalau untuk penggunaan komputer ini ya tadi ya harus membiasakan nih kan. Nih, cari tahu dan kuasai kerjanya ya, nanti ya, membiasakan penggunaan komputer. Ya, jangan kalau dengan biasa itu pasti lama-lama bisa ya. Seperti kita menggunakan handphone ya. Itu kan memang waktu awal-awal gunakan handphone baru langsung bisa kan, tidak bisa juga gitu kan. Pasti harus belajar dulu ya. Kecuali kita punya HP yang sama kan, tak perlu belajar lagi, udah tahu gitu kan, HP merek yang sama hilang ganti merek yang sama. Tapi kalau dengan misalnya kita punya Samsung, habis itu kita ganti dengan Sony misalnya atau dengan Apple, itu kan berbeda. Pasti kita harus belajar dulu. Tapi dengan membiasakan, akhirnya bisa juga ya. Nanti tolong
untuk seluruh mahasiswa ya. Jangan sampai ya tidak bisa menggunakan komputer ya hari gini gitu kan. Oke, ini untuk persyaratan fisik dan psikologis ya. Tentang durasi ya, jaga kebugaran tubuh, kesehatan tadi ya. Jika diperlukan siapkan bekal atau jaket nih kalau mau ke lokasi. Psikologis ya pasti harus menenangkan diri ya. Tenangkan diri, oh saya berhasil nih karena udah belajar. Ya makanya tadi bekalnya itu memang harus belajar ya. Jadi kalau tidak belajar ya makin kecemasannya ya makin tinggi kan. Kalau udah belajar ya, udah latihan, udah tahu, udah bisa mempraktekkan, itu juga ketenangan diri kita juga akan meningkat di situ ya. Jadi ya tidak hasil apa nih yang kita lakukan itu tidak akan mengkhianati hasilnya gitu ya. Oke. Ya ini contoh administrasinya ya, dan tentang persiapan jadwal kita harus tahu mata kuliah yang diujiankan, hari, tanggal, jam UO ya. Jadi gini, ya mahasiswa juga harus proaktif ya. Jangan sampai kemarin kasusnya di Sambas misalnya kemarin itu. Udah kan bisa melihat antara KTPU dengan jadwal yang di komputer misalnya, yang di aplikasi, kok beda. Tapi didiamkan saja itu kan, seharusnya lapor ke PJW-nya, kok ini beda gitu kan. Yang harus saya ikuti yang mana gitu kan. Jadi jangan sampai udah lewat waktunya baru melaporkan. Ini juga tidak akan kami layani ya. Jadi tolong dilihat ya kesesuaiannya antara KTPU dengan yang ada di aplikasi ya. Ya selanjutnya lokasinya, tentang lokasi. Ini juga harus dicatat nih. Saya ujiannya di mana? Lengkapnya UASnya. Jika mungkin lihat lokasi sebelum ujian, waktu yang dibutuhkan untuk ke lokasi berapa lama kira-kira, itu kan harus tahu. Jangan sampai lokasinya dicapai dalam 2 jam, kita setengah jam baru mau berangkat itu kan. Jadi kita lihat, harus tahu dulu lokasinya, oh ini gampang nih. Walaupun lokasinya dekat kita harus tahu ya. Kadang lokasinya dekat tapi kita enggak tahu kan, sama juga nantinya mencari-cari lagi nantinya. Ya, jadi harus ditahu dulu, oh saya lokasinya di SMP Negeri 1 Ketapang misalnya. Di SMK Negeri 2 Ketapang atau SMK Negeri 2 Singkawang, Poltesa Sambas. Ya, Poltesa misalnya. Atau di SMK Negeri 1 Sintang, SMP Negeri 2 Sanggau ya, atau di kantor UBJJ UT, atau juga di mana nih, di SMK Negeri 1 Mempawah ya. Dilihat, jangan nanti lokasinya di SMK Negeri 1 kita datang ke SMK Negeri 2 misalnya ya, jangan sampai seperti itu. Oke, selanjutnya siapkan dokumen atau berkas yang disyaratkan ya. Password harus tahu kan, di KTP itu sudah ada passwordnya ya. Kalau untuk yang THE juga ada kan, KTM disiapkan, KTP, SIM, KTPU ya. Catatan lokasi dan waktunya juga harus disiapkan ya. Jangan sampai udah dicatat tapi tidak disiapkan kan, nanti dicatat mana catatan saya nih gitu kan. Gunakanlah satu folder ya. Kayak tas plastik itu misalnya kan, map plastik itu ya khusus untuk UT misalnya. Jadi kumpulkan barang-barang kita tentang UT di situ. Jadi kalau mau ada administrasi tentang UT, mahasiswa tinggal cari nih. Ya mungkin tadi kan tentang registrasi, tentang jadwal, masukkan semuanya dalam satu tempat ya. Jadi kalau nanti mau dicari ya tinggal mencari di tempat itu. Jangan diserakkan ya. Ini banyak sekali mahasiswa yang hilang misalnya kan. Ya. Oke, ini tadi strategi UO ya, pelaksanaannya hadir 30 menit sebelum waktu ujian dimulai ya. Ini minimal nih, hadir 30 menit sebelum waktu ujian dimulai. Jadi sudah tahu lokasinya dulu nih kan, tempatnya kan. Oke, bawa semua persyaratan dan perlengkapan yang diperlukan ya untuk UO nih ya. KTP, KTM, password KTPU, passwordnya apa gitu kan, harus tahu ya. Huruf besar, huruf kecil ini juga harus diperhatikan. Jaket atau baju hangat atau bekal ya.
Ini ya kalau misalnya yang ber-AC kan agak lebih sejuk tempatnya ya. Selanjutnya, lapor ke petugas UPJJ yang bertanggung jawab nih. Ya nanti akan kita share kembali ya untuk petugas lokasi ya, petugas ini yang ke daerah siapa-siapa nanti, atau ke daerah langsung saja nanti tanyakan ke petugasnya, pengurus pokjannya di situ, siapa petugasnya. Oh, ada yang keliru, apa yang keliru ditanyakan di situ ya. Habis itu cari tempat duduk yang disiapkan ya. Lalu keluarkan semua dokumen yang diperlukan sebagai persiapan jika diperiksa petugas atau pengawas yang ditugaskan ya. Seperti KTP, KTM tadi kan, KTPU ya. Itu harus disiapkan. Kalau untuk yang lain yang tidak diperlukan jangan ditaruh di atas meja, taruh di dalam tas dan dikumpulkan di depan ya. Selanjutnya ini nih triknya nih, tarik napas panjang ya, tarik napas panjang ya. Nanti keluarkan pelan-pelan ya. Persiapkan diri untuk mengerjakan UAS ya. Ini maksudnya ini kan harus tenang ya. Tenangkan diri dulu ya, baru kita siapkan diri untuk mengerjakan soal ujiannya. Jangan lupa berdoa juga kan. Ya, walaupun usaha ya diiringi dengan doa juga ya. Ikuti instruksi petugas atau pengawas yang ditugaskan ya, kapan boleh mulai mengerjakan ya. Password apa, misalnya nanti ada password mahasiswa, ada password ujian misalnya, itu kan ada nantinya. Itu instruksi petugas harus diperhatikan ya. Kerjakan sesuai instruksi. Periksa sebelum mengakhiri ujian ya. Periksa dulu kan, kalau kita tadi kan sama dengan materi sebelumnya ya, kita harus periksa dulu apa-apa nih, udah lengkap belum jawaban kita, udah terisi semua atau belum ya. Kalau sudah oke, kita klik selesai ya, atau submit ya. Nanti akan ada keterangannya di saat ujian online itu ya. Nanti kalau udah selesai biasanya kita klik selesai nantinya. Atau nanti kalau udah selesai lapor saja, Pak saya udah selesai gitu kan. Jadi nanti menunggu instruksi disuruh apa nantinya ya. Jadi jangan langsung dimatikan. Ini kebanyakan mahasiswa yang beberapa yang gagal itu ya, sudah selesai tapi langsung dimatikan, tidak mengklik selesai ya. Jadi jangan sampai terburu-buru meninggalkan tempat dengan meng-close semua. Jadi biarkan saja aplikasinya biar terbuka, jangan di-close ya. Oke, selanjutnya evaluasi hasil pengerjaan UAS ya. Kalau masih ada waktu kita evaluasi kembali, atau nanti misalnya udah selesai ya, kita ingat-ingat kan, oh kira-kira pertanyaannya seperti ini ya, benar enggak nih apa yang saya kerjakan nantinya. Cek berapa dan mana saja jawaban yang benar, itu kan biasanya kita udah tahu ya. Habis itu tanya kepada diri sendiri bagaimana cara meningkatkan ujian berikutnya. Kan kalau ingin meningkatkan pasti kan kita harus tahu nih, udah memprediksi oh mungkin pertanyaannya hampir-hampir mirip seperti yang lalu nih gitu kan. Jadi itu ya, jadi dipelajari kembali, bukan udah selesai ujian udah gitu kan. Jadi kita untuk persiapan lagi, misalnya kita gagal ya. Oke ya, itu mungkin itu saja ya materi untuk kegiatan klinik belajar ya. Silahkan dalam waktu 30 menit atau 15 menit lah ya ke depan kita tanya jawab. Saya harapkan mahasiswa ini tanya jawab lah, tanya aja lah tentang ujian ini ya, walaupun tidak berkaitan tentang materi, silahkan ditanyakan karena materi ini bisa dipelajari lagi nanti ya. Oke ya, silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Yuk, ditanyakan yuk, silakan. Alda, Arista, Ayu, Cici, Gina, Guspiana.
Silakan ditanyakan semuanya. Yuk yang aktif yuk. Ini udah tahu semua atau belum nih? Takutnya masih bingung gitu kan? Semuanya apakah sudah mencetak KTPU? Sudah, Pak. Sudah, Oke. Pak. Sudah tahu kan passwordnya apa? Jadi passwordnya bukan lagi tanggal lahir ya. Jadi passwordnya tolong disimpan baik-baik. Ya, jangan sampai orang lain tahu nanti passwordnya. Gimana? Dewi mana Dewi? Nopi. Iya, Pak. Ada yang mau tanya, Nop? Enggak ada, Pak. Udah jelas atau enggak jelas? Sudah cukup jelas, Pak. Ya, ini hanya kebetulan aja ini kan THE semua nih ya di sini ya. Tapi kalau untuk yang ada UO-nya hanya kebetulan aja. Pak, kalau semester 3 nanti udah tatap muka ke, Pak? Kita menunggu dulu ya, menunggu dari pusat keputusannya seperti apa. Karena kan kemarin ini kan baru uji coba untuk 10 mata kuliah. Apakah nanti ditambah beberapa mata kuliah lagi nantinya? Oke, ada pertanyaan enggak nih? Ya gini, saya mau tanya aja lah. Ya, jenis ujian kita di masa 2022.1 ini berapa jenis? Dan apa saja jenisnya? Coba, Ayu Lestari, coba jawab. Halo Ayu. Ayu. Wah, kemana nih Ayu nih? Cici. Coba Cici Arniati. Semester ini kita melakukan berapa ini jenis kegiatannya, ujiannya? Ya, semuanya jenisnya online ya. Bentuknya seperti apa? Ada yang bisa jawab? Bantu jawab. Ini Cici. Saya, Pak. Nah, apa? UO, TAP, sama DE. UO apa? UO mata kuliah, UO TAP, UO THE ya. UO semua kita ujian online semua tuh. Ya. Cuman kan jenisnya tadi yang mata kuliah non TAP ya. Habis itu UO mata kuliah TAP sama UO THE ya. THE juga sebenarnya ujian online juga, cuman dia kan waktunya lebih panjang dikerjakan di rumah ya. Ya, jadi harus diingat ya berapa mata kuliahnya yang diwajibkan ujian online di semester 2021 ini. Kan tadi udah tahu kan berapa mata kuliah?
Halo? Lisa Oga mana Lisa Oga nih? Siapa ya? Oga sama Lisa kan? Halo? Wah, ini. Ya, coba kameranya diaktifkan dulu semuanya. Kalau enggak ada pertanyaan kita cukupkan nanti ya. Tapi kita foto bersama dulu. Silahkan kameranya diaktifkan semua. Yuk, kameranya diaktifkan dulu semuanya. Ya, tolong kameranya diaktifkan semua. Ini baru Kurnia, itu pun belum nampak orangnya nih. Pengiriman kembali SK kredit. Oke, kameranya diaktifkan semua ya. Ayo semuanya yuk, kumpul. Makin cepat kita ini, makin cepat selesai nih. Ya, Nopi, Lisa Oga, Gina, Nilam, Septia, Novianti, Arista, Kurnia. Imran mana Imran? Oke. Mana nih? Yang lain mana yang lain nih? Semuanya di rumah masing-masing nggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Nggak ada yang lari ke Sambas kan itu kan? Ke pusat. Oke, kok cewek semua nih? Oke lah, Imran mana Imran? Imran sama Irman. Imran keluar ke Imran? Ya, Imran keluar nih. Oke. Oke lah, kalau yang lain ini ya. Mudah-mudahan ya dalam ujian ini para mahasiswa semuanya berhasil ya dalam ujian dan mendapatkan nilai yang sempurna ya. Ya, untuk kegiatan klinik ujian ini saya cukupkan sampai di sini. Ya, saya rasa sudah cukup jelas yang saya sampaikan. Tapi nanti kalau belum jelas bisa dilihat di YouTube ya nanti ya. Ya, apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Ya, saya ucapkan terima kasih semuanya kepada mahasiswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.